Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di studio kami menunjukkan jam 6.53 sore waktu Indonesia Barat. Di jam-jam mau berganti candle ini, di 7 menit dari sekarang mau berganti candle, kita lihat di candle terakhir didominasi oleh warna hijau, kemudian di candle sebelumnya ada naik dan turun dengan posisi datar, artinya ada konsolidasi di sana. Harga masih disepakati di antara 18.56 dan 18.50, tidak ada yang lebih dominan di sana. Kemudian kalau kita amati dari pagi yang kita sudah analisakan, ada beberapa transaksi tadi. Ada beberapa transaksi yang kita sudah tempatkan di sana dan hanya satu yang tersentuh, kemudian sempat bergerak naik ya, masih sempat bergerak naik tadi di kisaran 260-an ya. Kisaran 260-an, kemudian setelah itu masih datar kembali turun lagi. Artinya dari banyak yang kita tempatkan ini belum ada yang maksimum, yang di atas pertama tersentuh. Kalau kita sudah mungkin memanfaatkan peluang kecilnya, kita sudah exit dari awal. Kemudian selanjutnya kita akan hapus semuanya, kemudian kita akan ganti di kondisi sesuai update-nya. Ya, kita bisa close semuanya, kemudian kita update sesuai dengan kondisi yang terkini ya. Dengan tidak melupakan histori sebelumnya yang tentu lebih, yang terdekat lebih dominan ke bawah, meskipun di hari ini sempat datar. Biasa kalau setelah panjang biasa akan datar dulu di antara ini, sehingga di antara ini kita menunggu breakout-nya, maka kita bisa manfaatkan breakout di atas untuk entry buy di sana. Kita bisa menggunakan pending order buy stop di sana di 18.57.67. Kemudian berikutnya untuk yang di bawah kita tidak menggunakan yang jauh, kita cukup menggunakan yang terdekat. Kita cukup menggunakan yang terdekat meskipun peluangnya nanti tersentuh bisa kembali naik lagi ya. Tentu secara umum ketika kita nanti melihat ada dorongan ke bawah yang kuat sekali, yang paling menentukan di sini ada level di sini. Ada level terdekatnya di 18.47. Kalau kita tarik dari runningnya sekitar 700 dari yang sudah bergerak sekarang, dari running ke level terdekatnya di sini. Yang tentu lebih potensi nanti di atas ya, lebih potensi dia akan bergerak di atas, sehingga kita antisipasi dengan pending order di sana dengan target nanti berada di area retracement-nya. Kita bisa exit di 18.61, artinya ada sekitar 300-an, 350-an, atau kita bisa targetkan di 18.64 ya, atau sekitar 600 sekian. Ini untuk targetnya, atau TP kita taruh di 600 boleh. Kemudian ketika kita sudah taruh di sana untuk antisipasi untuk profit kita, maka stop loss-nya kita bisa taruh di levelnya di sini.
Kita bisa taruh di 1851 kalau kita menggunakan eh, risk dan reward ratio. Kalau kita menggunakan sell stop sebagai bagian dari recovery kita, maka dari titik entry buat nanti turun sekitar 300 untuk kita gunakan sell stopnya. Sebenarnya di kondisi yang datar cukup tidak aman kita menggunakan sell stop di angka 300 karena sangat berpotensi nanti akan selalu mantul naik turun. Ya, sehingga yang kita lakukan nanti menunggu hingga batas maksimum kita. Ya, sambil melihat teknikalnya. Di sini teknikalnya ada levelnya di sini. Kemudian kalau kita lihat dari range hariannya ya. Sekali lagi kalau kita lihat dari range-nya bergerak masih berpotensi hingga di level puncaknya di sini. Ya, kalau melihat dari pergerakannya cukup lambat, maka berat untuk kira-kira ke sana sehingga di retrace-nya di sini di bawah sedikit dari retracement-nya kita bisa taruh untuk limitnya. Kita bisa taruh limit kita di sini untuk pending order berikutnya. Sell limitnya taruh di sini di 1863.46. Ya, diingat nanti target kita waktunya sebelum jam 00 ketika belum ada yang tersentuh, maka pastikan semuanya kita clear, kita tutup semuanya. Sehingga aman ketika kita tinggal untuk istirahat. Karena kita menggunakan trading jangka pendek, trading harian, sehingga betul-betul harus memahami jangan sampai kita biarkan berlarut-larut hingga tanpa perlindungan, hingga tanpa perhitungan yang matang dan tidak disiplin dari yang sudah kita lakukan yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Di sisi bawah kita perhatikan ya, ada level kemudian dekat juga dengan levelnya sehingga berhati-hati di area level yang berdekatan dengan level juga di sini. Sehingga ketika kita mengambil posisi sell nanti cukup dekat. Karena itu kita dekatkan agak lebih dekat dengan nanti target kita. Cukup berisiko ya. Nah, saya ambil di sini aja. Sell stop kita taruh agak di bawah menunggu semua dilewati ya. Ini kita sell stopnya di 1846.45. 1846.45 ya. Targetnya di mana? Targetnya kita nanti kira-kira dekat-dekat dengan di sini. Atau kita ukur dulu jangan lebih dari 600 ya. Terlalu jauh nanti keburu tidak kedapatannya. Nah, kita bisa menentukan untuk target kita juga bisa nanti mengikuti kondisi market terkininya. Ketika sudah profit dan kita anggap ini cukup potensial dan masih berpeluang untuk bergerak terus ya, kita masih bisa menunggu di beberapa saat berikutnya. Sebaliknya ketika sudah berat untuk bergerak ya, dari volume kita lihat, dari range per candle kita lihat, dari volatilitas kita lihat. Ketika pergerakannya cukup lambat seperti ini ya, tentu kita lebih baik exit dengan cepat, exit dengan segera untuk mengamankan profit yang sudah pasti menjadi milik kita. Jangan terlalu jauh kita mengambil keuntungan ketika kondisi marketnya kurang agresif, kurang aktif, sehingga terlalu lama nanti kita terjebak dalam floating. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Selanjutnya nanti silakan diikuti saja kemana kecenderungannya. Ketika low-nya sudah mulai bergerak naik, kita juga bisa memanfaatkan peluang buy-nya di sana. Tentu untuk titik entry-nya harus betul-betul ada trigger yang kita jadikan sebagai dasar minimal sehingga paling tidak ada
catatan di sana. Besok ketika terulang kembali ada catatan, ada petunjuk untuk kita entry. Bukan sewaktu-waktu kita entry tanpa dasar, tanpa menggunakan catatan kita sebagai pengalaman kita, dan itu nanti akan menyebabkan kita lebih banyak terseret dalam floating minus yang cukup panjang. Kita mengambil bisa dari breakout, bisa dari eh, reversal, atau bahkan mungkin ada petunjuk lain yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Target kita masih naik, masih di 1863 target pertamanya. Kemudian di situ kita gunakan untuk area koreksi, memanfaatkan sell-nya ketika mendekati area retracement-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.